Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'. Faya ayyuhal hadirun wahidullah fa inna tauhida ra'sut ta'at wattaqullah fa inna taqwa milakul hasanat wa alaikum bisunnah fa inna sunnata tahdi ila ta'at wa man ata'a Allah wa rasulah faqad rasyada wa ihtada wa iyyakum wal bid'ah wa innal bid'ata tahdi ilal maksiyat wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dalla wal ghawa wa alaikum bisidqi fa inna sidqa yunji wal kidba yahlik wa alaikum bi ihsan fa innallaha yuhibbul muhsinin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Wa qala aidzan fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa balagha rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang mulia, saudara-saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Ustadz Mi'raj dari Kemenak yang sama-sama mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketua panitia Maulid Nabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus lagi para alim ulama yang saya taati dari segala fatwa-fatwanya, Bapak Kepala Desa yang dimuliakan oleh Allah, juga Bapak Kuaket Kecamatan Jungkat, Pak ya, Desa Wajuk Hulu, yang sama-sama mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa adik-adik manis, santriwan santriwati yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yunda-yunda sayang yang sangat saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan limpahan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini. Inna buyuti fil ardi al masajid, sesungguhnya rumahku yang ada di bumi adalah masjid-masjid. Wa inna zuwari fiha umaruha, barang siapa yang datang ke masjid untuk memakmurkan masjid dengan amalan agama, maka dia adalah tetamuku, kata Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, hormatilah tamumu, maka pada pagi hari ini kita telah menjadi tamu daripada Allah dan didudukkan oleh Allah di rumahnya. Insya Allah dengan asbab ini
Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita di dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap kita selalu ingin dicintai oleh Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibenci sama Habib Hasan Al-Jufri, mudah saja pindah ke tempat lain 5-10 tahun. Pak Habib Hasan lupa, balik lagi, selesai masalah. Tapi kalau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana kita hendak pindah? Kemana kita hendak hijrah? Sementara alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat kita berpijak, karena seluruh alam ini milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang menjadi asbab Allah cinta kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui bibir yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, uhibbul mutawaddi'in, aku cinta kepada orang-orang yang tawadhu. Aku cinta kepada orang-orang yang lemah lembut, sopan santun. Dan aku cinta kepada orang-orang yang berakhlak mulia. Wa hubbi lil ghani mutawaddiin asad. Aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang tawadhu. Seperti Pak Mi'raj ini, orang kaya gajinya 1 bulan 30 juta. Tawadhu kepada Allah maupun tawadhu kepada sesama makhluk. Maka orang macam Pak Ustadz Mi'raj ini ada nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia di dunia ini, tapi tawadhu'nya baginda Rasul tidak ada satupun orang yang sanggup menandinginya. Salah satu ulama yang bernama Abu Su'ud Al-Mujaffar, dia tinggal di Arbel. Tahu Arbel, Bu? Apa? Enggak, sama. Saya pun juga nggak tahu. Jadi Arbel ini satu kota di Irak sana. Ini hidup seorang ulama pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia penasehat daripada raja. Dia menulis satu buku, di mana buku itu mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidul haya wa tawaddu. Adanya Nabi ini adalah orang yang paling pemalu dan tawaddu. Diceritakan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di depan rumah beliau. Ada dengklek. Ngerti dengklek, Pak? Apa bahasa Pontianak dengklek itu? Tempat duduk yang panjang dari kayu itu. Pak Kemenang, apa itu kalau bahasa Pontianaknya dengklek? Bahasa Inggrisnya itu dengklek, untuk duduk kayu yang panjang itu. Jadi Nabi duduk di situ, nggak lama istrinya Khadijatul Kubra duduk di sampingnya. Maka Nabi belai-belai rambutnya. Nah, seperti Pak Habib Hasan ini suka belai-belai istrinya kan. Ya Pak ya. Itu sunnah itu Pak. Menyenangkan hati dibelai-belai. Karena senang dibelai-belai rambutnya, maka dia rebahkan badannya ke pangkuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipijit-pijit pundaknya ini. Seluruh tubuhnya dipijit-pijit karena merasa enak tidur dengan lelapnya di pangkuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah diperhatikan oleh baginda Rasul dengan sesama dari ujung rambut sampai kaki, tiba-tiba timbul perasaan sedih di dalam hatinya, sehingga akhirnya tidak sanggup menahan air mata.
jatuh daripada tetesan air mata baginda Rasul. Salah satu daripada tetesan ada yang jatuh di pipi istri yang dicintai, Khadijatul Kubra. Ketika air mata Nabi jatuh di pipi, maka dia bangun, lalu bertanya, "Malladzi yubkika ya Rasulullah?" Kenapa engkau menangis, wahai utusan Allah, wahai suamiku? Apakah engkau tidak suka apabila aku bermanja-manja di pangkuanmu? Apa jawab Nabi? "Oh tidak sayang." Nabi itu mesra, Pak. "Saya suka apabila engkau bermanja-manja di pangkuanku. Lalu kenapa engkau menangis?" "Aku sedih melihat keadaanmu sekarang ini." "Emang kenapa dengan diriku? Dulu sebelum kau jadi istriku, kau menjadi wanita janda yang kaya raya. Setelah kau jadi istriku, hartamu kau gunakan untuk agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Hari ini kau jadi miskin. Dulu kau dihormati orang-orang Arab, tapi setelah menjadi istri saya, membantu perjuangan dalam agama, hari ini kau dihinakan oleh orang-orang Arab. Apakah engkau redho dengan keadaanmu yang seperti ini?" "Ya Rasulullah, kalau cuma itu yang kau sedihkan, dada saya ini hampir meledak karena saking sedihnya." "Kenapa engkau bersedih? Bertahun-tahun kau dakwakan agama, hanya sedikit orang-orang Arab yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apakah engkau redho dalam keadaan seperti ini? Hari ini kehormatanku sudah tidak ada lagi, hartaku sudah tidak ada lagi. Belum banyak orang-orang Arab yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya aku diwafatkan oleh Allah, lalu dikubur di dalam tanah, satu ketika kau gali itu kubur saya, kau ambil tulang belulangku, kau runcingi, lalu kau gunakan untuk nusuk perutnya orang-orang kafir yang senantiasa mengganggu perjuanganmu di dalam menegakkan agama Allah. Niscaya aku redho mendengar ketulusan sang istri." Baginda Rasul buka jubahnya, "Yang, coba kau lihat dada saya." Khadijah taat. Ketika dia melihat dada baginda Rasul, bukan simbar yang nampak, tapi rumah yang begitu indah, yang dibuat dari yakut kemerah-merahan, di mana di dalamnya wanita cantik berlalu lalang di dalamnya, makanan tersedia di atas meja. "Rumah siapa itu ya Rasulullah?" "Itulah rumahmu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena pengorbananmu terhadap agama." "Alhamdulillah. Tapi sayang seribu sayang ya Rasulullah. Rumah yang begitu indah, rumah yang begitu cantik, tidak ada pintu dan jendelanya. Kenapa mesti begitu?" Apa jawab Nabi? "Karena di lehermu masih ada rantai yang melingkar. Kalung yang tinggal satu-satunya, warisan daripada kedua orang tuanya, dilepas oleh Khadijah, diserahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini silahkan kau gunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Mudah-mudahan dengan asbab harta saya yang terakhir ini, orang-orang Arab beriman kepada Allah dan Rasulnya." Setelah diterima oleh baginda Rasul, dibuka kembali dadanya. Coba kau lihat lagi. Ketika dilihat untuk yang kedua kalinya, rumah yang tadi tidak ada pintunya, terpasang pintu yang begitu indah, diukir model Jepara. Udah ada ukiran Jepara waktu itu ya. Ya ini pokoknya bagus lah gitu. Jadi di atas pintu dipasang tupah yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Khadijah melihat tufah yang bertuliskan asma Allah, dia senang hatinya, melihat dengan penuh pandangan, melihat dengan penuh seksama,
Makin lama makin senang, makin lama makin bahagia. Sehingga akhirnya timbul rasa rindu dalam hatinya, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada dalam hati Khadijah al-Kubra, maka dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, yang tidak terkontaminasi oleh situasi dan keadaan. Irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radhiyatan mardiyah, dengan redho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Matanya tertutup rapat, bibirnya tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya istri Nabi yang wafat dalam pangkuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diceritakan Khadijah adalah orang yang memasuki surganya Allah pertama kali dari kalangan wanita setelah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu muslimah yang ada di Wajuk Hulu ini menyusul Khadijah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Mau masuk surga, Bu? Benar. Dicopot dulu kalungnya, serahkan sama suaminya buat biaya untuk pendidikan agama buat anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-haya'u minal iman, malu adalah sebagian daripada iman. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan di lain waktu Nabi pulang terlambat. Habis sholat subuh menyampaikan ayat-ayat yang turun dari langit di hadapan sahabat-sahabatnya, karena banyak tanya ini dan itu, maka pulang terlambat. Maka Nabi terasa lapar perutnya. Pulang ucap salam, assalamualaikum ya Humairah, keselamatan bagi kamu wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kalau panggil Khadijah, ya Habiballah, wahai istriku yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau panggil Aisyah, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Nah, ini Pak Kepala Desa nanti kalau pulang maulid panggil istrinya harus yang mesra. Oh my darling, I love you and I love you so, gitu ya Pak ya. Sunnah ini. Jangan kaget nanti kalau dipanggil oh my darling ya Bu ya. I need you and I need you so, katanya. Subhanallah. Ini sunnah. Menyenangkan hati istri adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi membelikan belanja lebih kepada istri. Ini suami yang paling disukai oleh Allah apabila dia melebihkan belanja kepada istrinya. Jadi kalau kita sedekah kepada orang lain dilipat gandakan 10 kali ganda. Tapi apabila memberikan nafkah lebih kepada istrinya, maka dilipat gandakan 70 kali ganda. Ini kebaikan seorang laki. Tapi baiknya istri bagaimana? Seorang istri yang paling baik, bati umpil ghadab wasyari umpil awi. Tidak mudah marah kepada suaminya, walaupun suaminya sering nggak ngasih belanja. Nggak dikasih belanja, sabar, tetap setia dalam suka dan duka. Ini ibu-ibu ya, kalau nggak dikasih belanja diam aja, nggak usah minta. Tapi kalau lengah dicuri saja nggak apa-apa duit suami. Mencuri duit suami itu tidak berdosa. Hanya sekedar untuk makan dan minum. Kalau dipakai beli kalung ya nggak boleh, harus izin dulu. Sekedar makan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nabi bertanya, wahai istriku Aisyah, apakah di rumah ada makanan? Ya Rasulullah, tidak ada makanan sama sekali. Kalau engkau berkenan, ini saya siapkan hanya air zam-zam saja. Maka karena adanya cuma air, diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Ini cerita aja ya Bu ya. Ceritanya Nabi lagi minum.
Alhamdulillah. Saya sebenarnya belum pengen minum, cuma karena ceritanya biar jelas, saya praktekin begini. Setelah minum, Nabi istirahat. Hari kedua ditanya apakah ada makanan? Tidak ada. Maka Nabi puasa sunnah. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi buat puasa sunnah. Afdhalus shaum ba'da shaumi Ramadan, salasa ayamin fi kulli syahrin. Utamanya puasa setelah puasa Ramadan, ada puasa sunnah 3 hari tiap-tiap bulan. Malam Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15. Ini salah satu dari 5 yang muakkad. Hari keempat, tidak ada lagi makanan, saking laparnya, perutnya diganjal batu. Ini bapak-bapak yang di Wajok Hulu ini pernah nggak ganjal perutnya dengan batu karena lapar? Nggak ada. Maka syukurnya harus lebih banyak lagi. Nabi yang orang dimuliakan oleh Allah, karena nggak ada makanan, lapar, perutnya diganjal batu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Jibril datang menemui beliau curhat. Wahai Jibril saudaraku, sudah 4 hari perut saya nggak keisi makanan. Sejimpit makanan di rumah tidak ada. Saking laparnya perut saya diganjal batu, saya ganjal batu ini. Curhatnya baginda Rasul kepada malaikat Jibril didengar oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat Israfil alaihissalam turun di muka bumi. Ketika malaikat Israfil sampai di muka bumi, baginda Rasul mendengar ledakan yang begitu dahsyat, lebih dahsyat daripada bom Meriat. Bom Bali 1, 2, tidak ada apa-apanya. Pleng. Nabi terkejut. Wahai Jibril, apakah sudah datang hari kiamat? Belum. Surah apa tadi? Itulah suaranya Israfil, malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala, turun di muka bumi. Nggak lama datang mendekati baginda Rasul. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, kekasih Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar curhatmu kepada Jibril. Maka saya disuruh memberikan kabar kepadamu. Kamu disuruh pilih. Milih apa itu? Kamu mau jadi nabi yang raja, apa nabi yang hamba? Bingung Nabi. Melirik kepada Jibril, Jibril pun memberikan isyarat. Tawaddu ya Rasulullah, karena sesungguhnya tawaddu itu lebih baik. Maka dengan mantap baginda Rasul menjawab, saya pengen jadi nabi yang hamba. Mengapa engkau memilih nabi yang hamba? Tidak memilih nabi yang raja. Kalau kau milih nabi yang raja, Allah akan merubah bukit Uhud menjadi emas. Kemana engkau pergi, emas-emas itu akan mengikuti kamu, dan kamu tidak pernah akan lapar seperti sekarang ini. Kenapa kau milih menjadi hamba? Sebagai seorang hamba, kadang-kadang kenyang, kadang-kadang lapar, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Ketika perut saya kenyang, saya bisa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perut lapar, saya bisa merengek-rengek dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man utawi sapane wong yasbiru kang gelem sabar lil musibati maring coba-coba ingsun, atau awe ingsun marang menungso ajron ganjaran ghairu hisabin, tanpa dihijab. Saya pakai bahasa Inggris. Ngerti nggak sampean? Pak Kepala KUA Kemenak ngerti bahasa Inggris, Pak? Ah iya. Barang siapa yang mau bersabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah, utamanya sabar ala ta'ah, Allah berikan pahala kepada orang tersebut yang tidak bisa dihitung oleh siapapun. Bahkan malaikat tidak bisa menghitung. Malaikat bisa menghitung rintik-rintik yang jatuh dari langit, bisa menghitung pasir-pasir yang ada di lautan, di pinggir lautan, tapi malaikat tidak bisa menghitung pahalanya orang yang sabar, utamanya sabar ala ta'ah. Sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, dia istiqomah. Alladzina amanu
wa amilus sholihah summastaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman dan imannya dibarengi dengan amal yang soleh, summastaqamu, kemudian continue, istiqomah, wala khaufun alaihim, jangan takut, wala hum yahzanun, jangan bersedih, jangan gundah gulana, ulaika ashabul jannah, mereka itu calon penduduk surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya waman lan utawi sapane wong lam yasbir kang gak gelem sabar lil musibati maring coba-coba ingsun. Walam yaskur lan gak gelem syukur lin nikmati maring nikmat-nikmat ingsun, fal yatlub mongkon doleo sira robban ing pangeran wairu ana saliyane ingsun. Akhrujat sima wal ad kang ana sak njabane langit lan bumi. Allah sungguh sangat murka kepada orang-orang yang diberi karunia berupa harta lalu tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Mudah-mudahan kita semua pandai mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, termasuk pada hari ini nikmat Islam dan iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang pemalu, beliau ini juga tawadhu. Kalau Nabi Ibrahim ditanya oleh kaumnya, man anta ya Ibrahim, siapa engkau? Jawabnya apa? Ana Khalilullah, saya adalah kekasih daripada Allah. Nabi Musa dia tanya kaumnya, man anta ya Musa? Jawabnya, ana kalimullah, saya adalah orang yang bisa bicara dengan Allah, sehingga saya dapatkan gelar Musa taklima, Musa yang bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabiullah Isa alaihissalam, ketika ditanya siapa engkau? Jawabnya, saya adalah ruh daripada Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, siapa engkau sesungguhnya hai Muhammad? Jawabnya, saya yatim piatu. Ana ibnu Quraisyun takulul qaddi, saya anak perempuan Quraisy yang tiap hari makannya dendeng. Apa itu dendeng? Daging sisa kenduri nggak habis, lalu dijemur. Dijemur, kalau lapar direndam air lagi dimakan. Itulah yang dimakan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang yang nomor satu di dunia ini, namun makannya hanya sekedar dendeng. Sederhana sekali. Dengan tawaduknya baginda Rasul SAW, maka beliau diangkat Imamul Anbiya, pemimpin para nabi. Idza jaa yaumul qiyamah amamal anbiya wa khatibahum bi syafaatihim min ghairi fakhrin. Apabila sudah datang hari kiamat, yang menjadi pemimpin para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatibahum, yang menjadi juru bicara adalah baginda Muhammad. Bi syafaatihim, dan yang bisa memberikan syafaat kepada ini umat hanyalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh sangat cinta kepada ini umat. Satu hari Nabi bersilaturahmi, kangen dengan cucu-cucunya, datang ke rumah putrinya Fatimah. Maka disambutlah cucu-cucunya. Kemudian Hasan dikecup bibirnya, gantian Husain dikecup lehernya. Melihat apa yang dilakukan oleh ayahandanya, Fatimah bertanya, wahai ayah, kenapa engkau tidak berbuat adil kepada cucu-cucu engkau? Di mana letak ketidakadilan saya? Sementara Hasan engkau kecup bibirnya, Husain engkau kecup lehernya. Apa arti semua itu? Wahai Fatimah putriku, malaikat Jibril saudaraku memberitahu kepada saya bahwa anak saya, cucu saya Hasan nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab diracunin orang. Setelah Ali dipangkung oleh Abdurrahman bin Muljam, pagi hari sorenya meninggal. Maka digantikan Hasan keamiran di Madinah. 1 bulan baru memimpin Madinah, diracunin orang, meninggal. Sementara Husain
cucuku yang saya kecup lehernya itu nanti akan dipanggil oleh Allah dengan asbab disembelih orang. Maka terjadilah cerita di Karbala, Husain dipenggal lehernya, dipakai mainan bola, ditendang-tendang itu. Nah, tepatnya pada tanggal 10 Muharram waktu Hijriah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Menjadi orang yang sopan, orang yang tawadhu, orang yang lemah lembut adalah amalan yang disukai oleh Allah. Namun kadang-kadang kita enggan untuk mengamalkannya. Malah bahkan kita tidak sadar, kita lebih menyenangi, lebih menyukai amalan-amalan yang menjadi asbab Allah benci kepada kita. Apa sih amalan yang dibenci oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abghadul mutakabbir." Aku benci kepada orang-orang yang sombong. Wa bughdi lil fakiri mutakabbir yasad. Aku lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong, barangkali karena kekayaannya, ya wajar, walaupun Allah nggak suka. Tapi ada orang miskin, rumahnya mereng di pinggir sungai. Kalau hujan bocor, utangnya selebar warung, sombong. Allah gedek betul dengan orang miskin yang sombong seperti itu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lah sombong ini ada 3, Pak. Sombong yang pertama, sombong kepada Allah. Bagaimana sombong kepada Allah? Tidak mau melaksanakan perintah Allah. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar diceritakan bahwa sebelum Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk yang namanya jin. Namanya Ijazil. Dia taat kepada Allah dengan istiqomah. Karena ketaatannya diangkat ke langit. Sampai di langit masih taat. Naik sampai langit ke-7. Ketika itu ketaatannya makin tinggi, maka diangkat sebagai al-muqarrabun, pemimpin para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, dimpleng-pleng, dibentuk boneka, ditiupkan ruh. Setelah menjadi manusia, Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud. Semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaru minal kafirin. Dia adalah termasuk orang-orang yang sombong karena tidak mau melaksanakan perintah Allah, sujud sebagai penghormatan kepada Adam. Wa kana minal kafirin, dia tergolong orang-orang yang ingkar kepada Allah. Lah perintah yang pokok dalam Islam adalah perintah sholat. Kalau perintah yang lain diwesel melalui malaikat Jibril. Tapi perintah sholat, Nabi dipanggil ke hadratil malikil ma'bud untuk menerima hadiah sholat. Furidatus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam laila usriya khamsina summa nukisat hatta ju'ilat khamsan. Di malam Isra wal Mi'raj, Nabi dipanggil oleh Allah untuk menerima hadiah sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. Summa nukisat, kemudian dikurangkan hatta ju'ilat khamsan, hingga akhirnya menjadi 5. Yang 5 itu nilainya sama dengan yang 50. Maka umat Nabi ini punya nilai 10 kali ganda, Pak. Inilah kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu salat yang dikehendaki oleh Allah, salat yang bagaimana? Tadi dibaca sama santri. Salat yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah yang tadi dibacakan oleh santri. Qad aflaha, teman-teman bejo. Sapa al mukminuna wong kang padha iman. Sapa wong iman alladzina ya wong akeh fi salatihim ing dalem salate iku khosiun padha khusyuk. Habib Hasan bisa enggak salat khusyuk, Pak? Hebat.
mantunya Nabi Ali bin Abi Thalib disuruh sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Nanti kalau bisa kau usah kasih hadiah sorban. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk. Sudah tahiyat mau salam. Hatinya berkata, kalau seandainya saya dikasih sorban yang dari Yaman, yang warna putih, alangkah senangnya hati saya. Jadi saya minta maaf, wahai mertua, saya nggak bisa khusyuk. Terakhir saya ingat sorban engkau yang warna putih, katanya. Subhanallah. Berarti kalau Pak Habib Hasan bisa khusyuk, lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib nih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sholat, Pak, mencapai kekhusyuan, takbir bisa barangkali. Allahu Akbar, khusyuk. Setelah baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, hujan turun, geretek. Waduh, jemuran belum diangkat. Bukan ingat Allah, tapi ingat jemuran yang hujanan. Iqamus shalah lidzikri, maksud dan tujuan Allah mendirikan sholat untuk mengingat aku, katanya. Lo kalau sudah ingat kepada Allah nggak usah sholat udah. Gitu Pak ya. Salah kaprah. Ini ada Pak di Pontianak ini yang melakukan sholat daim. Sholat terus menerus sambil makanin bebeknya sholat. Kenapa? Hatinya sudah ingat kepada Allah, sudah nggak perlu sholat. Ini salah besar ini. Jangan diikuti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah karena sholat khusyuk susah, Allah berikan solusi. Solusinya bagaimana? Warka'u ma'ar raki'in wasjudu ma'as sajidin. Rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk, sujudlah kamu bersama-sama orang yang sujud. Jadi kalimat itu di depannya ada wawu atof, menunjukkan sholatnya berjamaah. Yadullahi fauqal jamaah, pertolongan Allah ada dalam jamaah. Kalau sholat kita berjamaah, maka dibeli borongan. Yang dinilai pertama imamnya. Kalau imamnya khusyuk, semuanya dihitung khusyuk. Maka untuk dipilih jadi imam ini hati-hati Pak. Menurut Imam Syafi'i, yang boleh jadi imam orang yang fasih dan banyak hafalannya. Ternyata ada 2 orang. Bagaimana ini memilihnya? Pilihlah di antara 2 orang itu, di samping fasih bacaan Al-Qur'annya, dia mengenal sunnah lebih banyak. Artinya alim. Di samping hafid Al-Qur'an, alim dia. Ternyata 2 orang sama-sama hafiz, sama-sama alim. Maka disuruh pilih lagi 2 orang. Siapa di antara 2 orang yang tinggal di kampung itu lebih lama, lebih dulu. Yang hijrahnya tinggal di sini lebih dulu, maka dialah. Ternyata sama tinggalnya di situ. Maka pilihlah di antara 2 orang itu yang giginya tumbuh duluan, katanya. Artinya yang lebih tua, Pak. Nah, jadi imam. Dinilai imamnya khusyuk, semua khusyuk. Tapi imamnya nggak khusyuk, ada 1 makmum khusyuk, dibeli borongan, dia anggap khusyuk semua. Nggak ada yang khusyuk. Maka tengok, barisannya lurus, rapat, sempurna sholatnya. Nggak ada. Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan di dalam kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Zaujiyah, mengatakan, Allah, dilupakan oleh Allah bunyi hadisnya itu. Idza kharaja rajulun min baiti ila sholati fil masjid, apabila seorang laki-laki keluar dari rumahnya sudah ada wudu menuju ke masjid dengan niat untuk salat berjamaah, kemudian qala, berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina wa bihaqqi imam saya hadza fa inni lam akhruj asarra wala batara wala riya wala sun'ah kharajatu itiqa asakhatika wa btighu amardhatika antum kiduni minan nar wa antaghfira li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta akalallahu sab'ina alfa malakin. Allah menghantarkan 70.000 malaikat yastaghfirunallah, memohonkan ampun kepada orang yang berjalan dari rumahnya menuju ke masjid Allah. Masya Allah. Ini rahman rahim daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa menjaga sholatnya 5 waktu dengan berjamaah, Allah berikan keberkahan hidupnya.
Allah berikan keberkahan rezekinya. Biar rezeki kita banyak, asal berkah nggak apa-apa. Daripada sedikit nggak berkah Pak ya. Susah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita laksanakan afdhalus salat fil bait, utama-utamanya salat di rumah, illal faridoh, kecuali yang difardukan, yang 5 waktu. Maka dilaksanakan dengan berjamaah di masjid sesuai yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita laksanakan, lalu kita aplikasikan di dalam kehidupan. Inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi bagaimana cara menerjemahkan? Maka kita tahu bahwa sholat ini adalah merupakan doa. Secara syariah, satu amal yang dimulai dengan takbiratul ikram, diakhiri dengan salam. Secara hakikat, mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka kalau dalam sholat kita berkata baik, maka di luar sholat sama anak, sama istri, jangan berkata kecuali dengan kata-kata yang baik. Apalagi seorang ibu kepada anaknya, jangan sekali-kali mengatakan kejelekan daripada anak. Karena ucapan ibu dikabul oleh Allah kepada anaknya. Maka mudah-mudahan anak saya nanti walaupun kecilnya nakal, gede jadi pejabat seperti Pak Mi'raj di Kemenak. Subhanallah. Nah ini ngurusin orang haji berapa tahun Pak? Dulu 2 tahun. Subhanallah. Itu pahalanya orang yang haji mengalir. Man dalla ala khairin misla ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan daripada agama ini, maka orang mengikuti diberikan pahala, dia mendapatkan pahala yang sama daripada orang yang mengerjakannya. Kemudian orang yang menunjukkan man dalla ala khairin misla ajri fa'ilihi. Dalam sholat kita berkata baik, di luar sholat kita harus berkata-kata baik. Jangan menghujat, jangan menghina. Ini dilarang oleh Allah. Lalu apa lagi? Di dalam sholat kita jujur. Di luar sholat harus jujur Pak, Bu ya. Orang sholat itu di masjid, karena Habib Hasan tidak hadir, wah bingung, akhirnya sholat sendiri. Akhirnya sholat sendiri, nggak ada orang lain. Loh dia ini nggak pernah berpikir, mumpung Habib Hasan Al-Jupri nggak ada di masjid, sholat zuhurnya 3 rakaat saja. Nggak, biar ada orang, nggak ada orang, ya sholat jujur kepada Allah, tetap 4 rakaat, kecuali dalam perjalanan dikosor jadi 2, nah itu boleh. Dalam sholat kita tutup aurat. Di luar sholat mesti tutup aurat Pak. Aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Aurat wanita, idza balaghatil mar'atil mahid lam yasluh ayyura minha illa hadza wa hadza. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu anhu. Apabila wanita sudah akil balik, tidak boleh memperlihatkan seluruh tubuhnya illa hadza wa hadza, kecuali muka dan tapak tangan. Ini aurat. Maka alhamdulillah di sini pakai busana muslim semua. Tidak ada yang pakai you can see. Saya sebelum ditugaskan di Kalimantan Barat, saya ditugaskan di Lakaspra. Layanan kesehatan penerbang ruang angkasa Auri punya di Cikoko, Jakarta Selatan. Dapat undangan Maulid Nabi di Kebon Jeruk. Saya tahu kalau naik kereta umpel-umpelan, laki perempuan campur. Begitu juga naik besota, akhirnya saya naik patas.
Harganya 3 kali lipat, 3.600 waktu itu. Ketika saya naik dari Cawang, ada 2 kursi di depan kosong. Ibu-ibu pakai jilbab di pinggir. Saya duduk di pinggir juga, tengahnya kosong. Jalan bis. Sampai di MT Haryono, berhenti lagi itu bis, dibuka pintu, naik Amoy. Pakai you can see merah-merah, Pak. Bu, ini cerita ini. Karena tempat tinggal 1. Ya, dia duduk di sebelah saya. Waduh, gemetaran saya ini. Mau dilirik, takut dosa. Nggak dilihat kok sayang-sayang mubazir. Akhirnya apa? Saya ingat sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul umur ausatuha, sebaik-baik perkara di tengah-tengah. Maka saya nggak ngelirik paha dia, karena you can see ini di atas lutut, Pak, baju rok itu. Saya nggak melengos, takut dikira menghina. Saya mantep ke depan, dilalah bahasa Inggrisnya, di depan ada spionnya Pak supir. Waktu menghadap ke depan malah ketok begokok sakoplo elek, Pak. Nggak mau dosa, ketaprak dosa zaman sekarang. Kalau zaman Nabi Nuh banjir air. Zaman milenial sekarang ini, zaman Nuh banjir maksiat. Zaman Nabi Nuh, siapa yang tidak naik kapal dia tenggelam, Pak. Zaman Nuh, siapa yang nggak naik masjid tenggelam. Kalau dulu banjir air, sekarang banjir maksiat. Bahkan di rumah kita ini, Pak, banyak maksiat. Kalau sudah diceklek TV, waduh, macem-macem, mikul pokoknya, joget. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pilih-pilih, Pak. Ya memang senang dengan lagu, silakan. Musik dibolehkan oleh Allah, tapi musik yang dibuat dari kulit dan kayu. Kalau sudah ada kencering-kenceringnya ini, tidak boleh itu, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong yang kedua, sombong kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita sombong kepada Nabi? Karena kita tidak hidupkan sunnah baginda Rasul. Sebagaimana saya bacakan dalam muqaddimah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku masuk dalam surga. Saya tialan nasi zamanun tahluku sunnati. Akan datang satu masa di mana sunnahku menjadi rusak. Fihi kamal tahluku saubal abdan. Sebagaimana rusaknya baju yang menempel pada badan. Famanittabaa sunnati sara ghariban wa baqiya wahidan. Barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku, sara ghariban wa baqiya wahidan. Dia dianggap orang asing. Dianggap orang aneh. Dianggap orang gendeng atau gila. Wa baqiya wahidan, untuk mendapatkan satu kawan saja susahnya setengah mati. Tapi bila ikut rekayasa yang dibuat-buat oleh manusia, famanittaba'a bid'atan nasi wajada khamsina sahiban, dia mudah dapatkan kawan 50, 100, 200. Walaupun itu niatnya berdakwah, tapi karena diikuti dengan musik, namanya nada dan dakwah. Kalimatnya sama, yang diucapkan la ilaha illallah, baru dikeplak gendangnya, dangdangdut, gerutuk-gerutuk satu lapangan penuh, Pak. Tapi yang bergetar bukan hatinya, yang goyang malah pantatnya, dangdangdut. Tidak bisa jadi asbab hidayah. Kenapa? Tidak sunnah. Lah sunnahnya bagaimana? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri. Mengikuti sunnah baginda Rasul dalam kehidupan ini. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Maka kalau hidupkan dengan sunnah, sehari semalam 24 jam,
aktivitas kita dihitung ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak pernah akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali ta'abud diri kepadaku, kata Allah. Maka ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Makan minum, kalau ikut cara Nabi, Ibnu Hajar menulis dalam kitabnya yang diberi nama Sirus Shalihin, untuk makan saja 90 hadis. Maka kalau kita makan dengan ikut cara sunnah, maka makan kita dihitung ibadah. Begitu juga kita minum. Apabila ikut sunnah, Nabi ajarkan kalau minum hendaknya lah berdoa dulu. Allahumma barik lana wa zidna minhu. Itu doa yang diajarkan. Lalu diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka minum ditulis ibadah, ada pahalanya. Bahkan malam-malam tidur menghadapkan wajahnya ibu pada wajah suaminya. Oh, Allah rahmati kepada seorang ibu yang tidur menghadapkan wajahnya di hadapan wajah suaminya. Akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibu tidur mantatin suaminya, dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidurnya ibu jadi ibadah apabila menghadap wajah suami. Jadi satu saja, kalau ibu pengen masuk surga, syaratnya satu. Wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya. Mau masuk surga, Bu? Harus taat kepada suami. Mau taat? Alhamdulillah. Kalau seandainya suami ibu perintahkan ibu, "Dek, aku kepingin kau duduk di atas cerobong asap pabrik alas kusuma." Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Bu? Loh, ditanya nggak mau jawab. Nggak mau, masuk neraka kalau nggak mau. Jadi ini bahasa simbol. Tidak ada sahabat Nabi yang menyuruh istrinya duduk di atas cerobong asap pabrik kelapa sawit. Tidak ada. Zaman sekarang juga nggak ada. Kalau seandainya ada suami merintahkan istrinya duduk di atas cerobong asap, itu namanya suami nggak genep 1 kilo. 9 on barangkali. Jadi cinta kepada Nabi menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sombong kepada sesama makhluk. Bagaimana orang yang sombong kepada sesama makhluk? Yaitu orang-orang yang merasa dirinya paling benar, dirinya paling hebat. Orang lain gak ada benernya, salah semua. Maulid itu bid'ah, dhalalah, finnar. Surganya dihuni oleh sekelompok orang, ya gak lucu lah, Pak. Jadi kita ajak-ajak orang lain supaya rame-rame masuk surganya Allah, sebagaimana yang dicita-citakan oleh baginda Muhammad SAW. Yang diinginkan oleh Nabi, umatnya ini bisa mencapai sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini the first class. Bahasa Bugisnya itu the first class. Ngerti bahasa Bugis, Pak, ya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang yang di dunianya dikasih karunia berupa harta yang banyak. Macam Pak Mi'raj ini. Duitnya banyak, istrinya cantik, rumahnya bagus, taat kepada Allah. Maka dia bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini azam daripada baginda Muhammad. Jangan sampai jadi orang ini udah miskin, gak mau taat. Di dunia sengsara, di akhirat jadi gelandangan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Inilah yang diinginkan oleh baginda Rasul. Bagaimana kita ini
mengikuti jejak baginda Rasul. Baginda Rasul di samping taat, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, baginda Nabi berdakwah. Dakwahnya bukan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, tapi dakwah Nabi tentang iman. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangkitlah dan berikan peringatan, farabbaka fakabbir, hendaknya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri orang beriman, kalau dikumandangkan suara azan Allahu Akbar, yang lagi nyangkul ditinggalkan cangkulnya. Dia penuhi yang paling besar, suara azan. Pada hakikatnya adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila selama ini kita belum bisa melaksanakan, memenuhi daripada panggilan Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah, kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah apabila kita mau memohon ampunan daripada Allah. Satu hari datang seorang laki-laki kepada Nabi sambil menangis. Ditanya oleh Nabi, "Kenapa engkau menangis?" "Saya ini orang yang banyak dosa ya Rasulullah. Kalau seandainya saya taubat, apa saya bisa diampuni tobat saya, diterima tobat saya, diampuni dosa saya?" Nabi bertanya, "Besar mana dosamu dengan bukit Uhud yang paling besar?" "Besar dosa saya." "Besar mana dosamu dengan dunia dan seluruh isinya?" "Juga besar saya." "Besar dosa saya." "Besar mana dosamu dengan arsy Allah?" "Besar dosa saya." "Besar mana dosamu dengan kekuasaan Allah?" "Besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala." Ketika dia mau jawab seperti itu, Nabi bertanya, "Apa sesungguhnya yang telah kau lakukan sehingga kau merasa punya dosa yang sangat besar?" "Ya Rasulullah, selama 7 tahun saya bekerja menjadi begundal orang Majusi. Saya disuruh bongkar mayat yang matinya Jumat Kliwon. Pada malam Jumat Kliwon kemarin ada anak gadis sahabat Nabi dari sahabat Ansor meninggal dunia. Maka malam itu saya merangkak ke kubur setelah orang-orang pentajiah pulang. Saya gali itu kuburnya, saya bongkar, saya ambil kain kafannya untuk saya serahkan kepada juragan saya. Ketika saya tarik itu kafan, disinari bulan purnama sehingga terlihat wajahnya masih cantik. Bisikan setan dalam hatinya, yuwaswisu fi sudurinas, kerjain saja. Maka terkecoh dengan bujuk rayu setan, dikerjain itu Pak. Saya berzina dengan anak gadis sahabat Ansor yang sudah tidak ada lagi ruhnya. Nabi berdiri dengan wajah yang pucat pasi, kemerah-merahan. "Kamu ini sudah melampaui batas. Pergi kau dari sini." Maka diusirnya oleh Nabi. Pergilah. Berjalan tanpa arah dan tujuan sambil menangis. Sehingga akhirnya dia kecapean, tangisannya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, aku telah datang kepada kekasihmu, namun aku diusirnya. Maka tidak ada tempat lagi untuk berpijak kecuali hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya minta tolong. Tolonglah saya, ampuni dosa saya. Terimalah tobat saya." Maka tangisan laki-laki tadi didengar oleh Allah. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk datang menemui baginda Rasul. Maka turun di muka bumi menuju rumah baginda Rasul, ucap salam. "Assalamualaikum ya Rasulullah wa ya ala baitin nubuwah wa madani risalati adkhulu." Ini kalau Bapak pengen baca, boleh dalam satu kitab yang diberikan nama oleh mu'alifnya, kitab Duratun Nasihin, ada di sana dijelaskan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan masuk. Ada apa? Siapa yang menciptakan alam semesta? Jawab Nabi, Allah.
Siapakah yang memberikan rezeki kepada makhluk yang diciptakannya di dunia ini? Juga Allah. Termasuk makhluk yang bernama manusia, rezekinya dijamin oleh Allah. Siapakah yang sanggup mengampuni dosa apabila manusia berbuat salah? Yang sanggup mengampuni dosa hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril berkata, "Hai Muhammad, kalau kau sadar bahwa yang mengampuni dosa manusia itu Allah, ada satu orang datang kepadamu membawa satu dosa besar, kau mengusirnya. Bagaimana sikapmu nanti di hari kiamat apabila umatmu berbondong-bondong membawa bermacam-macam dosa? Ada dosa cekek botol, mabuk sempoyongan, ada dosa ngadu jago. Tapi di sini tidak ada yang ngadu jago, Pak ya. Nggak ada. Kalau di Pontianak banyak, Pak. Di sini nggak ada, saya yakin. Kalau toh seandainya ada, paling-paling cuma 1, 2, 3 dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu baginda Rasul beristighfar kepada Allah, perintahkan umat Umar bin Khattab untuk mencari laki-laki yang diusirnya, kau bawa kemari. Maka Umar bin Khattab siapkan kendaraan yang bagus, bawa makanan yang enak-enak, bawa minuman yang segar. Masya Allah, berangkat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak ketemu, Pak. 1 minggu, 2 minggu, nggak ketemu. Karena makanan persediaan sudah habis, terasa capek, dia istirahat. Duduk di sebuah sebongkah batu sambil termenung. Ketika beliau termenung, terdengar suara tangisan. Ya ilahi abdukal asi ataka ya Allah ya Allah ya Rabbi. Orang Arab nakisnya pakai bahasa Arab. Kita sama-sama nangis ya Bu ya. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Mari. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Oh Tuhanku, inilah hambamu yang penuh dosa dan berlumur noda. Datang menghadapmu, oh datang menghadapmu, memohon ampunan dari segala dosa. Mari. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Umar bin Khattab mendekati suara itu. Semakin dekat, semakin jelas laki-laki yang bajunya kucel, rambutnya kupel, wajahnya pusat. Dia yakin bahwa inilah yang dimaksud oleh baginda Rasul. Maka langsung dia ucapkan salam. Assalamualaikum ya fulan. Ditengoknya, ya waalaikumsalam ya Umar. Terkejut ini laki-laki. Kenapa kau ucap salam buat saya? Bukankah kau tahu bahwa diri saya ini orang yang hina dina, penuh dosa, berlumur noda? Kenapa ucap salam? Karena kesungguh-sungguhanmu. Fafirru ilallah, kau berjalan menuju Allah. Allah mendengar tangisanmu, sehingga Jibril memberitahu kepada baginda Rasul bahwa dengan kesungguh-sungguhanmu kau menangis, beristighfar kepada Allah, mau tobat kepada Allah, dosamu telah diampuni oleh Allah. Maka aku diperintahkan oleh baginda Rasul untuk menjemput engkau. Naiklah ke unta saya. Wahai Umar, sudah berhari-hari saya hanya menangis dan menangis, tidak makan, tidak minum. Umar ngerti, wahai fulan, tadinya saya bawa makanan banyak, tapi karena lama cari kamu nggak ketemu, maka habis itu makanan. Tinggal minum ini sedikit, kalau mau silahkan. Karena sudah ditawarkan, buru-buru diambil minumnya, diminum.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini cerita juga ini. Saya belum pengen minum. Nanti minumnya saya suka susu. Setelah minum, Masya Allah, badannya jadi sehat, loncat di punggung onta Umar bin Khattab, dibawa pulang. Setelah dekat masjid, Nabi serang memberikan ayat-ayat kepada sahabatnya. Isinya Masjid Nabawi, taklim melulu Pak. Sampai sekarang ini Masjid Madinah itu Pak, kalau sudah habis asar itu, wow, santri-santri pada kumpul ngaji. Mudah-mudahan masjid ini berfungsi sebagaimana fungsinya, seperti Masjid Nabawi. Ada taklim wa ta'lum, proses belajar mengajar. Ada ibadah, ada zikir, ada pelayanan. Oh, tamu-tamu itu Pak dilayani dengan makanan yang enak-enak itu, Masya Allah. Orang Arab kalau sedekah itu bukan 1 gerobak, 2 gerobak, 2 kontainer Pak, nasi brilian. Subhanallah. Maka orang Arab itu banyak sedekahnya, banyak rezekinya. Kalau ibu-ibu pengen menjadi orang kaya, banyak-banyak sedekah Bu ya. Bal yastad akan ditambahkan. Nabi melihat, wahai sahabatku, kalau kau pengen melihat ahli surga, lihatlah orang yang dibonceng Umar. Terkejut dia, ternyata orang yang rambutnya kucel. Karena kagum dikatakan ahli surga, maka sahabat-sahabat bersalaman, pelukan, minta doa. Setelah itu dia mendekati Nabi, diberikan wejangan oleh Nabi, wahai sahabatku, dengan kesungguh-sungguhanmu dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kabar gembira ini ceritakan kepada keluargamu. Waduh, akhirnya dia senang, pamitan kepada Nabi sambil mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.